nggak seperti sekarang ya, mohon maaf ya, ulama sekarang saya sedikit menceloteh saja, atau mengatakan lah, mengkomentari, sudah pakai kupluk lalu pakai cindung, itu kan aneh kelihatannya gitu loh. Koyo yo koyo suci yo, koyo wis perak banget karo sing gawe urip lah cara kasare. Dan lalu dengan sandang yang demikian akan mencerminkan bahwa orang lain itu diharapkan akan segan. Namun kalau bagi orang seperti saya mungkin tapi ulo salam yo atur bagyo wis Hong wilahing jati nukuni hajat-hajat lelu Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya sering ditanya sekali dengan beberapa orang, atau bahkan orang yang celoteh ya, orang yang celoteh itu, dosa kan nggak kelihatan, lalu karma kan nggak kelihatan, yang penting ya nyatanya saja. Kehidupan itu ya kalau nggak bekerja umpamanya ya nggak makan ya. Artinya bekerja itu kan setelah ada Belanda, cara kasarnya datang ke Indonesia. Kata yang tepat bagi orang Jawa adalah tumandang karyo. Sekali lagi, tumandang karyo itu berbeda dengan bekerja. Kalau bekerja itu adalah semata-mata yang ditunggu adalah upah. Namun kalau tumandang karyo adalah mentaati kewajiban hidup kepada Tuhan yang Maha Esa, atau dharma ing wajib atau dharmaning wajib lah. Ini kesemiripan namun tidak sama ya, tidak sama. Lalu banyak pula yang berceloteh yang bahwasanya kalau dosa itu kan benjol atau apa. Nah, saya akan menceritakan ketika saya dulu berguru kepada guru tuduh saya. Guru tuduh dalam arti orang yang, kalau istilah agama kan orang yang torekoh, orang yang suci, kincing-kincing, seolah-olah yang taat sekali kepada Tuhan. Nah, kalau orang Jawa itu adalah kasepuhan atau orang yang suluk, dan biasanya mohon maaf tidak mau berpakaian yang aneh-aneh. Nggak seperti sekarang ya, mohon maaf ya, ulama sekarang, saya sedikit menceloteh saja, atau mengatakan lah, mengkomentari, sudah pakai kupluk lalu pakai cindung, itu kan aneh kelihatannya gitu loh. Koyo yo koyo suci yo, koyo yo koyo suci yo, koyo wis perak banget karo sing gawe urip lah cara kasare. Dan lalu dengan sandang yang demikian akan mencerminkan bahwa orang lain itu diharapkan akan segan. Namun kalau bagi orang seperti saya mungkin ada kalanya dalam hati saya tertawa. Artinya yang namanya sandang ya sepatutnya saja, kalau perlu, malah kalau perlu, prinsip saya nggak perlu saya bersandang yang menunjukkan kealiman saya, keilmuan saya umpamanya, itu menurut saya tidak perlu. Yang penting yang namanya keimanan lalu keilmuan itu bisa ditanjake atau diterapkan dalam tindak tanduk sehari-hari atau tindakan sehari-hari. Omong sekecap, laku setepak. Nah, kali ini saya akan menjawab ya, memberikan jawaban bahwa yang bertanya demikian kepada saya dulu pernah berguru kepada guru sufi lah, taruhlah, atau guru suluk ya, atau kasepuhan kejawen. Saya dulu didhawuhi oleh guru tuduh saya, jikalau engkau akan mengamati kehidupan atau akan menghayati kehidupan atau ngerteni marang sangkan paraning dumadi, saora-orane atau setidak-tidaknya kamu memasukkan ke liang lahat itu 7 kali, syukur bisa 21 kali orang yang meninggal dunia ya. Lalu setidak-tidaknya saya itu melihat orang sakaratil maut setidaknya juga 7 kali, syukur bisa sampai 21 kali. Nah, semua ini saya sudah saya laksanakan, walaupun saya tidak sampai ke 21 mungkin, walaupun hitungan itu sampai, namun setidaknya saya sudah 7 kali pernah melakoni yang demikian. Artinya kata guru saya, tidak-tidaknya saora-orane ping pitu memasukkan ke liang lahat, dan lalu setidak-tidaknya saora-orane dulu wong sakaratil maut itu
7 kali dan atau kalau bisa 21 kali lah. Hitungan itu saya tidak menanyakan, namun secara tafsir mungkin adalah 20 itu huruf Jawa jumlahnya 20 dan lalu ke 21-nya itu adalah kasampurnaning pati. Mungkin saya mentafsirkan demikian. Nah, saya akan menyampaikan di sini apabila kita semua mau mengamati karma dan dosa-dosa seseorang. Sekali lagi, apabila kita mau mengamati adanya karma dan dosa-dosa seseorang, karena saya dulu atas pengalaman saya tuhu atau melaksanakan perintah guru, menunggui orang sakaratul maut sampai dengan 7 kali setidaknya, bahkan 21 kali, itu manusia akan sangat kelihatan sekali manakala sudah saatnya akan menjelang maut atau menjelang meninggal dunia, itu badannya walaupun kecil niscaya akan sangat berat. Sekali lagi, niscaya manakala orang ya sudah menjelang ajalnya, kurang seminggu, kurang sebulan, intinya sudah sakit dan geletak, itu mbok badannya kecil ya, yang karmanya itu banyak atau dosanya itu banyak, kata Pak Kiai, itu mbok badannya kecil, dibawa atau diangkat oleh orang 3 akan sangat terasa berat. Sekali lagi, mbok badannya orang itu kecil, diangkat oleh orang 3 itu akan sangat terasa berat. Lah, ini sebuah gambaran, sebuah cermin manakala kita akan melihat adanya karma ya, sekali lagi adanya karma dan atau dosa-dosa pada setiap manusia. Lah, untuk itu saya memberikan rujukan. Lah, apa yang bisa mengeluari punagi? Ngeluari punagi ya, nyatakno marang prasetyane urip, ngeluari dur angkarane urip ya, artinya kita ngekes dur angkara murka ya, menekan keinginan ya, digubah menjadi tujuan hidup, bukan keinginan hidup. Lah, ini diantara jalan untuk memperingan kita ketika kita akan menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena urip mesti ana sing gawe urip. Urip pasti ada yang menciptakan urip, artinya hidup pasti ada yang menciptakan hidup. Lah, di sini semestinya kita belajar sedini mungkin ya. Saya tidak memerintahkan, sebab secara hakikatnya, secara prinsipnya manusia menyuruh manusia, kata guru saya itu sebenarnya sudah nggak boleh ya. Tinggal tanggap ing sasmito. Saya tidak menyuruh, namun ada baiknya manakala terutama keluarga kita, terutama orang tua kita hendak meninggal dunia ini sebagai bukti ya, sebagai bukti dalam mengamati adanya jerat karma ya. Sekali lagi, dalam mengamati adanya jerat karma atau dosa-dosa ketika manusia mau meninggal dunia ini, sehingga apa? Nanti kita makin yakin bahwasanya takut berbuat yang keliru atau takut yang berbuat salah karena takut dengan akibatnya ya. Akibat daripada orang yang keliru dalam kehidupannya, umpamanya keliru, ada tetangga kekurangan, kita membiarkan, lalu kita mohon maaf ya, malah mencerca dan lalu memuja ya, kalau yang dipuja itu benar-benar sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Jadi saya mengatakan di sini, pantang memuja, pantang mencela, itu diantara cara untuk bisa sampai kepada kasampurnan hidup dan kasampurnan pati ya. Sekali lagi, cara untuk mencapai kesempurnaan hidup dan kesempurnaan mati. Lah, yang lebih pokok untuk bisa meyakini bahwasanya adanya jerat karma ya, jerat karma atau dosa-dosa pada seseorang, dan lalu nanti kita mengukur kepada diri kita itu ketika akan meninggal dunia, niscaya orang itu akan sangat terasa berat walaupun badannya kecil ya, walaupun badannya itu kecil namun akan sangat terasa berat. Lah, ya mohon maaf, kali ini saya menyampaikan bahwasanya ciri-ciri yang demikian itu niscaya orang itu ya dulunya sangat bakhil ya, dulunya mohon maaf ya sangat menghitung-hitung dan sebagainya. Lah, saya mengatakan artinya tidak menakut-nakuti, sekali lagi, namun ini adalah sebuah hal yang patut kita cermati manakala kita ingin sampai kepada kasampurnan hidup dan kasampurnan pati. Orang hidup itu yang lumrah-lumrah saja, dan gubahlah keinginan hidup menjadi tujuan hidup. Saya rasa demikian. Terima kasih.